Kasih-Mu sungguh besar bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih-Mu indah dalam kehidupan kami, Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih-Mu sungguh nyata dan indah dalam kehidupan kami, Tuhan. Hari ini kami mendengarkan suara-Mu melalui renungan hari ini. Tuhan berbicara kepada kami dan ajar kami mengerti dan memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 13 November 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan pemimpin yang memberdayakan orang lain. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Keluaran 18 ayat 21 dan Lukas 6 ayat 13. Saya akan bacakannya demikian firman Tuhan di dalam Keluaran 18 ayat 21. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Lalu saya akan membacakannya dalam Lukas 6 ayat 13, demikian firman Tuhan. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Apa yang dimaksud dengan pemimpin dan kepemimpinan? Pemimpin adalah setiap orang yang mengemban tugas untuk memimpin. Sementara kepemimpinan adalah kualitas atau bobot yang dapat dimiliki setiap pemimpin untuk menjalankannya. Fungsi kepemimpinan yang paling esensi adalah untuk menggerakkan semua sumber daya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pengaruh seorang pemimpin yang sangat penting dalam hal ini, keteladanan seorang pemimpin hendaknya menjadi motor penggerak yang sangat penting pada setiap orang yang dapat pada institusi yang dipimpinnya.
Takut akan Tuhan, memiliki spiritual yang baik, memiliki kerendahan hati, ramah terhadap orang lain, rajin dan visioner, hendaknya mengkristal dalam kehidupannya. Terdapat pemimpin yang telah memiliki bakat kepemimpinan sejak lahir, tetapi kepemimpinan seseorang akan berkembang lebih sempurna melalui proses pendidikan untuk menambah wawasan, pelatihan, dan pengalaman. Musa adalah pemimpin imigrasi terbesar sepanjang sejarah kepemimpinan. Musa pemimpin kaum Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Musa memimpin lebih kurang 600.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Musa dilahirkan pada masa yang sulit. Firaun memerintahkan supaya anak-anak laki-laki Israel yang baru lahir dari Mesir harus dilemparkan ke sungai Nil. Saat seperti itulah Musa dilahirkan, terpaksa disembunyikan selama lebih kurang 3 bulan. Untuk menyelamatkannya, Musa diletakkan di atas air dekat tempat permandian putri Firaun dengan harapan akan mengambilnya menjadi anak angkat. Harapan orang tuanya tercapai. Setelah disapi, Musa kecil diantar ke istana menjadi anak angkat putri Firaun. Selama 40 tahun Musa dibesarkan dan dididik dengan tradisi istana. 40 tahun kemudian ia menjadi gembala domba di Midian. Masa 40 tahun terakhir, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. 80 tahun Musa mengalami proses pembentukan. 40 tahun Musa menjadi pemimpin umat Israel. Seorang pemimpin hendaknya memiliki karisma, berwibawa, berani, tegas, perhatian, percaya diri, rendah hati, dan memiliki pribadi yang mengesankan. Mampu melakukan interaksi sosial secara baik, dapat berkomunikasi secara efektif, jangan berlaku tidak adil, jangan bersikap masa bodoh, dan jangan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Renungan hari ini berjudul Pemimpin yang Memberdayakan Orang Lain, seperti disarankan oleh Bapak mertua Musa kepadanya dalam Keluaran 18 ayat 21 demikian. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci pada pengajaran suap. Tempatlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Nat ini mengandung 2 konten yang patut diperhatikan. Yang pertama, mencari orang-orang yang takut akan Allah, yang dapat dipercaya, dan yang membenci suap. Apa yang dimaksud dengan takut akan Allah? Takut akan Allah bukan merasa ngeri terhadap Allah, bukan merasa seram terhadap Tuhan, tidak seperti melihat singa yang sedang kelaparan dan mengaum yang telah siap untuk menerkam. Tetapi takut akan Allah artinya percaya kepada Allah dengan segenap hati, membungkukkan segenap kehidupan kepada Tuhan kapan dan dimanapun. Berkata ia kepada Tuhan dan firman-Nya. Taat kepada Tuhan dan firman-Nya, merindukan pemeliharaan Tuhan atas kehidupannya, berterima kasih atas belas kasih Tuhan dalam kehidupan. Selanjutnya, memiliki integritas, menjadi seseorang yang dapat dipercaya, sepadan antara perkataan dan perbuatan, memiliki kepribadian yang dapat diandalkan. Komunitas akan merasa senang jika ia hadir di sana, dirindukan oleh orang lain. Terakhir, seseorang yang benci suap. Seseorang yang membenci suap adalah pribadi yang memiliki keteguhan pendirian, memiliki kekuatan moral untuk berpikir, berkata-kata, dan bertingkah laku secara benar. Pintu gerbang kerajaan akan dapat terbuka karena suap, walau kerajaan dikelilingi tembok tinggi dan pintu gerbang terbuat dari besi yang kokoh, akan dapat dikalahkan pasukan lainnya karena suap. Lalu yang kedua, memberdayakan 6 orang untuk memimpin 1.000 orang, 60 orang untuk memimpin 100 orang, 120 orang untuk memimpin 50 orang, dan 600 orang untuk memimpin 10 orang. Apa yang dimaksud dengan memberdayakan? Memberdayakan berasal dari kata dasar daya, artinya kemampuan. Memberdayakan artinya mengembangkan seluruh potensi yang terdapat dalam diri seseorang supaya lebih cakap melakukan yang diharapkan. Bagaimana cara jika hal ini diterapkan dalam pemberdayaan warga jemaat atau PWG? PWG dapat dilakukan dengan beberapa tahap
seperti melakukan perencanaan yang tepat. Perencanaan PWG hendaknya dilakukan berbasis konteks jemaat lokal. Berbasis konteks lokal artinya hal-hal yang berkaitan langsung dengan keberadaan warga jemaat. Keberadaan warga jemaat lokal tidak selalu sama dengan yang lainnya. Perencanaan yang tepat akan membantu pemberdayaan secara efektif. Sebaliknya, jika terjadi kegagalan dalam perencanaan akan merencanakan kegagalan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Setelah itu melaksanakan instruksional atau pembelajaran berdasarkan kurikulum yang telah dipersiapkan untuk menambah wawasan atau pengetahuan atau telaah konsep dari hal-hal yang dilaksanakan. Selanjutnya, melakukan pelatihan-pelatihan untuk melaksanakan hal-hal yang akan dicapai ke depan. Keandalan atau kecakapan seseorang melakukan sesuatu tidak memungkinkan dimiliki tanpa latihan yang intensif untuk itu. Yang terakhir, melakukan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Kelompok paling efektif berjumlah 10 orang. Kelompok ini dipimpin oleh 1 orang untuk saling mendoakan, memperhatikan, mempelajari firman Tuhan, dan saling mengembalakan satu sama lain. Dengan cara demikian, tujuan PWG akan lebih efektif menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan, bagaimana kami sebagai pemimpin Tuhan dimanapun kami berada dapat memberdayakan orang lain Tuhan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merema di kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.